Halo semuanya, kali ini dengan saya lagi, Ewen Mulyadi. Di sesi bahas kamera kali ini, kita sudah ada Canon EOS M50 Mark II. Ya, Canon EOS M50 Mark II ini hadir untuk meneruskan pendahulunya yang EOS M50 yang generasi pertama, yang itu sangat populer, banyak yang menggunakan dan membeli ya untuk kebutuhan fotografi maupun juga untuk videografi. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya apa yang menjadi update atau peningkatan di generasi yang kedua ini. Walaupun juga sebenarnya informasinya sudah banyak bisa ditemui bahwa memang peningkatannya itu bukan dari fisik maupun spesifikasi, tapi lebih kepada fitur-fitur autofocus dan video. Karena memang kalau kita lihat dari spesifikasi ataupun fisik dengan yang generasi lama itu masih sama. Misalnya kalau dari penampilan luar ya, ukuran desainnya sama, gripnya seperti ini ala mini DSLR ya, dengan adanya jendela bidik di bagian atas, kemudian layar yang bisa dilipat, articulated ke samping, mode dial, PAV, TVM dan sebagainya. Juga ada satu roda dial di bagian depan. Di samping ada tombol wireless dan di belakang ada beberapa tombol. Di bawah ada baterai dan memory card, serta di sebelah kiri ada port microphone. Jadi hampir bisa dibilang sama persis ya dengan yang M50 yang awal. Nah, dari spesifikasi juga memang tetap menggunakan sensor yang APS-C 24 megapiksel dengan prosesor Digic 8 dan kecepatan memotretnya 10 fps. Kemampuan videonya juga tetap bisa 4K 30p yang juga tetap ada mengalami sedikit crop waktu dia mengambil video 4K. Nah, EOS M50 Mark II ini memang memberikan sebuah kemudahan dalam penggunaan. Jadi saya paham kenapa banyak orang yang suka dengan kamera model begini, karena memang simple ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai, bisa gunakan mode auto ataupun juga ada scene mode yang bisa dipakai untuk melihat banyak pilihan setting yang bisa disiapkan oleh kamera ya untuk kita pilih. Tapi tentunya juga kita bisa pakai mode-mode yang disukai untuk fotografer, misalnya mode AV ataupun juga mode manual. Ya, kita akan melihat apa saja setting-setting untuk memotret di EOS M50 Mark II. Yang pertama adalah setting dengan mode auto ya. Di sini kita bisa utak-atik beberapa pengaturan dasar termasuk terang gelap dengan hanya menyentuh di bagian layar. Di sebelah kiri juga kita temui ada drive mode yang bisa kita pilih, juga ukuran resolusi pixel dan bisa memilih RAW juga bila mau. Kemudian kita bisa touch shutter, jadi dengan menyentuh layar kita bisa potret ya, seperti ini. Nah, di roda atas kalau kita putar ke SCN artinya adalah scene mode. Di sini lebih banyak pilihan daripada auto. Kita bisa melihat ada banyak pilihan seperti portrait atau misalnya landscape dan sport. Ini adalah pilihan-pilihan auto sebenarnya, tapi lebih spesifik sesuai keadaannya. Dan di scene mode tentu lebih baik daripada auto bila kita sesuai ya dengan kondisi yang kita hadapi. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi ada pengaturan tambahan di scene mode ini, tapi memang tidak banyak karena basically dia adalah mirip dengan auto, kecuali kalau kita masuk ke mode AV seperti ini. Nah, mode AV adalah salah satu mode yang saya sukai juga karena kita bisa putar-putar setting di roda depan untuk mengganti exposure berupa diafragma atau aperture. Nah, juga kita bisa ganti ISO misalnya dengan memutar yang dengan roda depan juga seperti ini. Kemudian tampilan layar ini sedang dalam mode yang menampilkan setting ya, bukan live view. Jadi kita bisa akses misalnya kompensasi exposure, dan yang menarik di sini ada AEB atau exposure bracketing. Kalau diputar roda depan kita bisa aktifkan AEB, tapi bila tidak diperlukan kembalikan saja ke yang 0 ini ya. Kemudian di sini kita bisa sentuh untuk melihat setting-setting yang lain. Tapi kita coba lihat di live view ya. Dengan menekan tombol info kita akan masuk ke dalam tampilan live view. Di sini juga sama, kita bisa ganti aperture dengan memutar roda ataupun layar sentuh.
Dengan menyentuh ISO seperti ini kita bisa ganti ISO-nya, tetap bisa kompensasi exposure dengan touchscreen. Memang di M50 enak sekali penggunaan touchscreen itu bisa dipakai untuk mengganti banyak sekali hal ya, termasuk setting-setting yang ada di Q misalnya. Nah, selain kemudahan dalam pemakaiannya, saya juga menyukai penggunaan tombol Q yang ada di Canon EOS M50 Mark II ini. Jadi tombol Q ini adalah tombol untuk mengakses ke setting-setting yang sering kita ganti dan mudah sekali untuk mengganti setting yang ada di kamera ini. Dan desain Q-nya itu akan terlihat seragam ya, atau sama dengan Canon EOS M yang lain, bahkan dengan Canon EOS R yang lainnya. Dan untuk autofocus di sini ada satu peningkatan di mana sekarang kita bisa memilih yang namanya Spot AF. Bila tombol panah kiri ditekan akan menjadi manual fokus, ditekan lagi menjadi autofocus. Tombol atas sebagai info ini juga sama ya, untuk mengganti kompensasi exposure juga. Jadi itu tombol pintasnya. Nah, bila kita tekan Q yang set di tengah ini, barulah kita bisa memasuki quick setting atau setting-setting yang sering diubah. Misalnya seperti WB, kita bisa ganti-ganti WB-nya. Kemudian kita bisa juga melihat ada setting-setting lain di sini, misalnya pilihan picture style, misalnya mau yang fine detail, mau monochrome bila ingin hitam putih. Dan setiap style ini bisa dibedah lagi pengaturannya, kontras, sharpness, dan lain-lain. Lalu ada filter-filter digital, ini memang banyak pilihan tapi biasanya di off saja. Kemudian ada pilihan aspect ratio, ada pilihan image quality, mode metering, dan pilihan video ya, video yang bisa diambil. Kemudian untuk autofocus, nah ini yang menarik di M50 Mark II akhirnya ada penambahan yaitu Spot AF, titik fokus yang lebih kecil. Nah ini adalah untuk mengaktifkan atau mematikan deteksi mata waktu autofocus. Nah servo AF ini penting bila kita akan fokus ke benda yang bergerak. Dan bila memotret benda bergerak, sebaiknya menggunakan continuous shooting. Jadi ini ada pilihannya di drive mode. Termasuk juga ada pilihan self timer yang continuous. Ini bisa dipilih berapa kali self timernya. Nah, bila tombol autofocus ini ditekan, kita akan mendapat pilihan mode-mode fokus dari yang Spot AF tadi, one point, dengan menekan MFN yang di atas. Jadi kita bisa lihat, dan tombol info juga bisa ditekan untuk mengaktifkan deteksi mata. Untuk memilih area fokus mudah ya, tinggal disentuh aja di layar, kemudian kotak hijau tandanya fokus. Kalau dia tidak ketemu kontras, dia akan menjadi merah, artinya dia tidak fokus. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai fitur videonya. Seperti yang sudah disinggung di awal tadi, kamera Canon EOS M50 Mark II ini memang sudah bisa merekam sampai resolusi 4K 30p. Tapi yaitu tadi, dia memang akan mengalami sedikit crop. Nah, satu hal yang juga kita mesti tahu, waktu kita masuk ke mode video, kita akan ketemu dua pilihan, yaitu apakah mau merekam video secara auto, di mana setting-settingnya diatur oleh kamera, dan pilihan yang kedua adalah memakai manual video. Artinya kita tentukan ISO-nya, shutter speed-nya, dan diafragmanya. Nah, satu hal yang menarik yang ada di M50 Mark II ini adalah disediakannya fitur untuk merekam video secara vertikal. Jadi kalau saya ambil videonya seperti ini, vertikal, maka nanti setelah videonya tersimpan, mendapat label bahwa video ini diambil secara vertikal. Jadi kalau kita playback di monitor, dia juga vertikal. Kalau kita copy ke handphone melalui wifi lalu di post di media sosial, dia juga akan tetap terlihat pas ya, vertikal, sama kayak ukuran layar handphone. Nah, kali ini kita lihat setting-setting untuk merekam video ya. Jadi ada movie manual exposure dan movie auto exposure. Yang auto dulu kita lihat, di sini tidak ada pengaturan shutter, diafragma ataupun ISO, digantikan dengan plus minus untuk terang atau gelapnya video yang akan kita ambil. Di pilihan auto ini kita tetap bisa mengatur beberapa setting lain dengan menekan tombol Q.
Di sini kita bisa memilih titik fokusnya, juga self timer movie. Ini sesuatu yang baru di M50 Mark II. Resolusi video 4K ya, mengalami sedikit crop di situ. Kemudian Full HD. Full HD-nya ada 50p, ada 25p. Nah, yang menarik sekarang ada digital zoom 3-10 kali. Misalnya saya aktifkan ini, nah ini sudah 3 kali zoom. Kalau saya tekan W atau T ini, nah saya pencet T atau tele, dia menjadi 10 kali zoom. Kembali ke wide, dia 3 kali. Kalau saya tidak mau menggunakan digital zoom ini, ya saya matikan aja di disable di sini. Satu lagi di bawah ini adalah movie digital IS, yaitu stabilizer digital bila kita merekam video sambil bergerak dan akan mengalami crop bila kita aktifkan. Di sebelah kanan ya ada pengaturan tambahan seperti WB, picture style, dan lain-lain. Ada juga miniatur efek movie 5 kali, 10 kali, ini menjadi lebih cepat. Biasanya kita set di off saja. Dan ini exposure-nya ya, bisa kita lihat sampai yang paling pas itu, kita bisa lihat juga previewnya di layar. Nah, kalau kita tekan simbol merah di layar, itu artinya memulai rekam video. Saat video direkam, indikator audio bisa terlihat, kita bisa sentuh juga untuk manual fokus, autofokus, dan untuk menambah gelap terangnya masih bisa dilakukan dengan plus minus ini. Dan untuk mengakhiri tekan simbol yang kotak merah itu. Nah, di mode yang manual bedanya kita akan diberi pilihan mau menggunakan misalnya F berapa. Nah, untuk shutter speed juga kita bisa pilih, meskipun biasanya saat rekam video kita akan gunakan rumus 2 kali FPS-nya ya, jadi 1/50. Nah, ISO-nya bisa kita pilih sampai gambarnya kita bisa lihat yang paling pas exposure-nya, misal di sini adalah ISO 1000. Nah, kita lihat di sini ada shooting menu. Kemudian juga di menu ini kita bisa lihat ada pilihan resolusi videonya 4K, Full HD, dan seterusnya. Juga ada HFR ya untuk slow motion. Memang di sini kalau kita aktifkan slow motionnya hanya bisa di 720p 100 fps. Kemudian pengaturan audio bisa manual atau auto dengan level dan atenuator yang disediakan ya. Di halaman selanjutnya masih banyak setting-setting yang berhubungan sama foto maupun video. Kita akan lihat misalnya di sini ada video snapshot, kemudian ada time lapse. Nah, time lapse ini belum bisa diakses karena tadi movie self timernya masih aktif, nanti kita matikan dulu. Ini pilihan titik fokusnya sama ya untuk foto maupun video, deteksi mata juga sama. Touch and drag AF untuk menjadi cara kita memilih titik fokus saat kita melihat di layar jendela bidik ya. Dan jempol kita pakai untuk menggeserkan di atas LCD. Nah, setelah movie self timer itu tadi dimatikan, kita akan lihat lagi time lapse-nya ya, setting time lapse di halaman 4. Nah, di sini sekarang bisa diakses time lapse, disediakan pilihan scene 1, scene 2, scene 3 sesuai penjelasan di bawahnya ya. Jadi kita bisa ganti juga kalau mau, misalnya berapa detik intervalnya, kemudian jumlah fotonya mau berapa banyak. Nah, ukuran time lapse-nya kini bisa 4K, bukan hanya Full HD. Dan ada pengaturan lain untuk membuat time lapse ini. Jadi memang time lapse ini jadinya otomatis. Setelah kita aktifkan, ya kamera akan terus mengambil foto berkala sejumlah tertentu untuk dia gabung menjadi video time lapse. Nah, kalau kita masuk ke menu yang custom, kita bisa lihat ada auto rotate, ini untuk foto yang diambil vertikal. Nah, ini yang menarik ya, ada add movie rotate info dan pilihannya adalah enable. Ini cocok untuk bila kita mengambil video vertikal. Jadi waktu kita enable, nanti dia akan terekam secara vertikal. Nah, sekarang kita lihat juga bagaimana kinerja autofokusnya saat merekam video, khususnya saat servo AF. Jadi kita lihat di sini,
deteksi matanya dan deteksi wajah itu bergantian bekerja sama mengunci subjek walaupun dia misalnya bergerak ke kanan ke kiri, dan bila mata itu tertutup ya dia akan beralih menjadi deteksi wajah ya. Jadi ini menarik sekali karena dalam mode rekam video dan servo AF, autofokusnya tetap bisa dengan gesit dan akurat ya mendeteksi wajah, mata, atau bila ada benda yang menghalangi. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita tinjau dari sisi konektivitas, karena zaman sekarang kita selalu ingin melihat gadget itu saling terhubung ya. Jadi kamera ini tentu sudah ada Wi-Fi dan juga Bluetooth, ada tombol langsung menuju wireless di samping sini. Dan memang kamera ini termasuk kamera yang bisa dipakai untuk live streaming bila kita sambungkan ke laptop ya dengan software Canon khusus. Tapi sebetulnya sistem itu bisa dilakukan di EOS M yang 50 yang awal. Yang lebih menarik di sini adalah sejak M50 Mark II ini disediakan sebuah fitur yang kita bisa live streaming langsung ke YouTube ya. Jadi melalui akunnya Canon kita secara wireless bisa menjadikan kamera ini untuk live streaming. Nah, detail langkah demi langkahnya sudah saya tuliskan di blognya Info Fotografi. Jadi nanti saya cantumkan linknya di deskripsi bila teman-teman mau melihat lebih jauh tentang langkah-langkahnya. Ya, jadi setelah tadi saya paparkan tentang apa yang baru dan bagaimana secara umum Canon EOS M50 Mark II ini, ya mungkin teman-teman juga ingin tahu bagaimana pendapat atau opini saya pribadi terhadap sistem yang baru ini. Ya, menurut saya Canon EOS M50 Mark II ini memang bukan memberikan sebuah peningkatan yang fenomenal, dalam arti tidak ada fitur yang benar-benar ditingkatkan dalam bandingannya dengan yang M50 yang sebelumnya. Tapi saya melihat itu ada kemungkinan Canon memang tidak ingin menjadikan kamera yang masuk ke dalam segmen entry level ini bersinggungan dengan produk yang lain yang ada di atasnya. Jadi memang kita harus akui tipe ini adalah tipe yang entry level, sehingga harganya tentu sudah ada korelasinya ya dengan segmennya. Harganya memang tidak akan dijual terlalu tinggi supaya bisa terjangkau oleh banyak kalangan. Demikian juga karena dia adalah sistem APS-C, lensa-lensanya yang tersedia juga umumnya relatif terjangkau. Bahkan bila lensa-lensa EFM yang ada ini masih terasa agak mahal, teman-teman juga bisa memiliki alternatif memasang lensa-lensa DSLR yang murah meriah, misalnya lensa STM 50mm f1.8 dengan adapter tentunya. Ini akan menjadi solusi yang ekonomis. Jadi walaupun di segmen ini M50 Mark II memiliki spek yang bisa dibilang dalam segala halnya oke ya, 24 megapiksel, dia bisa 4K, kecepatannya 10 fps, hasil fotonya juga bisa dibilang sudah bagus dengan warna yang khas Canon, autofokusnya yang juga bagus dengan dual pixel AF. Tapi memang kita tidak bisa meminta lebih. Di kamera ini tetap saja kita hanya mendapatkan misalnya satu roda dial, kemudian juga baterai yang kapasitasnya tidak bisa terlalu lama. Tapi dengan harga yang ditawarkan dan peningkatan yang tadi sudah diberikan, membuat M50 Mark II ini lebih cocok dan lebih sesuai untuk tahun sekarang dibandingkan M50 yang lama. Saya tidak tahu juga apakah M50 yang lama akan tetap dijual atau mungkin langsung setiap pembeli akan diarahkan untuk pilih yang ini aja. Ya, itulah tadi yang bisa saya bahas tentang Canon EOS M50 Mark II ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan sampai ketemu di video-video kami selanjutnya.